Jadi saya mulai dengan buku yang menarik yang terbit 2018 dan meledak pada saat masa COVID di 2020. Judul bukunya itu The Winners Takes All. Pemenang mengambil semua. Dan ini mungkin entrepreneurnya memang entrepreneur kapitalis liberal yang benar-benar menghabisi 97% harta yang ada di dunia ini dikontrol oleh 3% populasi. Dan buku itu adalah menceritakan sisi pandang The Winners Takes All. Jadi buku itu kalau diringkas begini, di tahun 80-an anak muda yang kaya itu lebih banyak dibanding yang tahun 90-an gitu ya. Kemudian di tahun 2000 anak muda yang kaya, anak muda itu adalah di bawah 25 tahun atau 30 tahun, itu yang kaya lebih sedikit dibanding tahun 90. Kemudian di tahun 2020, 10 dekade 10 tahun berikutnya, itu yang anak muda yang kaya lebih sedikit lagi dibanding yang tahun 90-an. Terakhir adalah tahun 2020-an sekarang, anak muda yang kaya lebih sedikit lagi dibanding dengan yang tahun 2010 ke bawah atau bahkan tahun 90-an. Artinya, buku itu menyimpulkan bahwa yang muda-muda ini makin sulit kaya karena winner, pemenang-pemenangnya sudah diambil duluan oleh mereka-mereka kapitalis liberalis yang sudah berkuasa sejak lama. Jadi anak muda yang 30 tahun ke bawah ini untuk kaya itu sulit. Sementara populasi yang terbanyak kan yang muda. Jadi top 1% itulah yang mengendalikan. Nah, cerita contohnya. Kalau saya punya uang $100 atau $1.000 deh, saya mau mentransfer atau masuk ke rekening Buya Anwar Abbas. Kita datang ke Bank Mandiri misalnya, kemudian kita datang ke teller, kita ngisi formulir, kita bayarkan $1.000, kemudian clerk atau kasir yang di depan bank tadi akan mengetik sebuah perintah, kemudian minta notifikasi ke New York, kemudian dari New York, bank dari New York tadi akan menotifikasi di sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel, B-A-S-E-L, Basel. Nah, begitu Basel bilang oke, New York bilang confirm, Bank Mandiri bilang oke, masuklah $1.000 tadi ke rekening Buya Anwar Abbas dan ditambah fee, jadi terdiskon sekian persen, misalnya $2 atau $3 gitu ya. Nah, Bank Mandiri mengambil fee, New York Bank mengambil fee, dan Basel mengambil fee. Siapapun kita, kalau menggunakan dolar di seluruh dunia perharinya saat ini, maka sistem perbankan atau banking system itu menguntungkan posisi dolar dan menguntungkan sebuah keluarga yang tinggal di Basel, Switzerland tersebut. Nah, keluarga tersebut yang di Switzerland, yang di kota yang namanya Basel itu adalah the winners-nya, the winners takes all gitu ya. Semakin kaya kita ya dia semakin kaya, semakin banyak transfernya dia semakin kaya gitu ya. Atau anak muda sekarang menggunakan platform Facebook untuk bertransaksi di dunia digital. Dia punya produk katakanlah adalah jahe segar dari Madiun, saya ambil ide dari langit aja. Kemudian dia menggunakan platform Facebook di mana dia membayar misalnya 1 kali klik Rp100, maka kalau dia mau 1 juta dia target ada sekitar 10.000 klik. Dari 10.000 klik tersebut sekian persen diharapkan terjadi transaksi. Maka seberapa besar pun uang yang dihasilkan anak Madiun tadi, seberapa besar pun transaksi tadi, maka Facebook is the winner gitu ya. Begitu juga sekarang ada TikTok. Walaupun TikTok ini anak terakhir di dunia media, sekali lagi kita harus membedakan bahwa IG, Facebook, Twitter itu adalah sosial media, TikTok adalah media. TikTok bukan sosial media. Kalau sosial media kita punya follower dan segala informasi kita hanya keluar di follower kita. Kalau kita mau keluar dari follower kita harus bayar, gitu ya. Informasi yang kita berikan harus berbayar. Disitulah sosial media yang namanya Facebook, Twitter, YouTube mendapatkan keuntungan dari promoting dari produk-produk kita tadi atau pembayaran. Dan sekali lagi, mereka the winner. Semakin kaya transaksi kita ya semakin kaya dia. Itu yang disebut the winners takes all.